Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dan mensimulasikan eh, hasil rangkaian kami yang berjudul penangkapan sinyal radio RF dan EH. Apa itu RF dan EH? Yaitu radio frekuensi dan energi harvesting adalah teknik memanen energi listrik dari gelombang radio RF yang ada di lingkungan sekitar kita, seperti sinyal radio FM, TV, BTS seluler, dan WiFi pemancar RF lainnya. Gelombang RF sebenarnya membawa energi elektromagnetik dengan rangkaian tertentu. Energi ini bisa ditangkap oleh antena menyesuaikan dengan impedansinya matching, disearahkan atau disebut dengan rectifier, disimpan atau digunakan oleh tegangan DC. Blok diagram RF dan EH dan cara kerjanya yaitu bloknya antena, matching, rectifier, dan low pass filter dan energi source. Cara kerja berdasarkan rangkaiannya yaitu antena berfungsi menangkap gelombang RF dari udara, tegangan RF masih AC, frekuensi tinggi dan amplitudenya kecil. Sumber RF V1 atau disebut dengan V-SYN. Pada V-SYN menggantikan sinyal RF dari antena digunakan agar frekuensi bisa dikontrol, mudah dianalisis di Proteus. Atau rangkaian matching. Bagian ini sangat penting. Fungsi utamanya yaitu menyesuaikan impedansi antena antar 50 ohm dengan rangkaian penyearah, maksimalkan transfer daya RF. Ini rangkaiannya, yaitu komponennya yaitu R1 yaitu 50 ohm, L1 yaitu induktor RF yang dipakai 33 Nh, C1 yaitu kapasitor RF yang dipakai 2,7 pF. Kenapa pakai LC atau dengan induktor? Karena sinyal RF bekerja di frekuensi tinggi sehingga resistor mendapatkan kerugian daya, sedangkan LC atau dengan induktor efisien lebih tinggi. Itu receiver, rangkaian receivernya yaitu diode 1, diode 2, dan diode 3. Yang dimana diode ini mengubah AC RF menjadi DC. Jenis receivernya yaitu voltage double atau multi-stage receiver. Kenapa pakai bat 54? Kenapa pakai bat 54? Karena bat 54 ini Shotki dikarenakan tegangan maju rendah sekitaran 0,2 sampai 0,3 volt. Cocok untuk sinyal RF
bertegangan kecil meskipun responnya cepat, frekuensinya tinggi. Fungsi masing-masing dioda, dioda 1 sama dan dioda 2 penyearah utama, sedangkan dioda 3 klaim dan stabil jarum negatif. Atau low pass filter yaitu uh, kapasitor 2, kapasitor 3 dan resistor 1, yang dimana kapasitor 3 yaitu yang pakai 47 mikrofarad, 47 menggunakan kapasitor 47 UV, sedangkan kapasitor 2 menggunakan 470 NV dan resistor 1 menggunakan resistor 470 kilo ohm. Dan di mana-mana tiap kapasitor ini berfungsi untuk misalnya C3 menyaring relay dan menyimpan energi DC sementara. Sedangkan C2 berfungsi menyaring noise frekuensi tinggi dan membuat tegangan DC lebih stabil. Sementara itu, R1 berfungsi sebagai beban ringan, mensimulasikan konsumsi daya listrik kecil dan menjaga kapasitor kosong secara tiba-tiba. Oke. Penentu rumus nilai komponen dan alasannya. Kapasitor dari rotor matching menggunakan rumus resonansi, yaitu F sama dengan 1/2pi akar LC dengan target frekuensi RF dan induktor kecil, kapasitornya kecil. Alasannya nilai kecil karena frekuensi RF frekuensi tinggi, kapasitor besar tidak efektif di RF. Sedangkan cara dioda RF dan EH yaitu tegangan maju rendah, switching cepat, makanya dipilih bat 54 karena VF kecil, efisiensi naik, banyak dipakai di RF reverter. Oke. Kapasitor output. Kapasitor output menggunakan rumus Ripley DC, yaitu VR sama dengan I log per F kali C, yaitu kapasitor besar Ripley kecil dipilih 47 UV dan 470 NV agar stabil DC-nya dan noise-nya terendam. Selanjutnya di beban. Bebannya yaitu contoh beban RF dan EH. Superkapasitor menyimpan energi, baterai untuk charging lambat, LED atau sensor di konsumsi rendah. Pada simulasi ini kami menggunakan resistor 470 kilo ohm, meniru beban sangat ringan sesuai dengan kondisi nyata RF dan EH. Hasil pengukuran tegangan dan bentuk gelombang. Nah, tegangan input sebelum resistor titik sebelum D1 bentuk gelombang AC sinusnya sebelum
Sebelum D1 bentuk gelombang AC sinusoidal frekuensi tinggi. Frekuensi tinggi yaitu atau RF tegangannya kecil. Ini terlihat pada grafik gelombang warna hijau naik turun simetris bentuk ada AC offset atau 2 tegangan output sesudah receiver yaitu titik D2 pada C3 sama C3 bentuk gelombang AC awalnya naik perlahan charging kapasitor setelah stabil tegangan relatif konstan. Bisa dilihat pada grafik ini yaitu garis merah naik eksponensial dan menunjukkan proses pengisian kapasitor replik kecil filter bekerja baik. Perbandingannya yaitu parameter bentuk gelombang AC sinus. Perbandingannya yaitu parameter sebelum replik dan sesudah replik. Bentuk gelombangnya yaitu sebelum receiver AC sinus, sesudahnya yaitu DC. Polaritasnya positif dan negatif positif. Frekuensi tinggi sebelum di receiver tinggi dan sesudah receiver rendah. Fungsinya yaitu energi RF, energi siap dipakai. Jadi kesimpulan dari paparan yang saya jelaskan tadi, kesimpulannya yaitu rangkaian RF di simulasi ini menunjukkan bahwa simulasi berhasil mengubah sinyal gelombang radio menjadi tegangan DC melalui tahapan penangkapan sinyal, penyesuaian impedansi, penyiar dan penyaring menggunakan dioda Schottky BAT54 dan kapasitor bernilai besar pada sisi keluaran, meningkatkan efisiensi konversi energi. Meskipun daya yang menghasilkan relatif kecil, sistem ini sesuai dengan aplikasi berdaya rendah seperti sensor nirkabel dan perangkat IoT. Tapi kali ini saya menggunakan perangkat sinyal radio yaitu RF dan EH. Sekian dari saya, penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.